Sebenarnya sebelum saya balik dari US, bisnis saya, keluarga saya udah di distribusi bahan-bahan pangan ya, terutama di bakery dan pastry. Tapi distributor maupun manufacturers dulu, mereka menargetkannya itu mass production, ya, jadi manufacture dan juga nargetin franchises. Franchises itu bakery atau pastry shop yang ada di mall atau yang punya banyak cabang, itu targetnya. Nah, pas saya balik 2015, saya lihat uh, kok marketnya ini kayaknya sebenarnya ada UMKM, tapi berapa besar pas saya do the research, 70% bakery dan pastry itu nggak tahu disumbang oleh UMKM. Nah, makanya kenapa ada tokohap.com, karena untuk menjembatani produk-produk dari manufacturer ke UMKM itu paling efisien dengan e-commerce, ya kan. Jadi tidak usah hire a lot of sales people lah. Itu pertama kali saya visionnya tuh di sana. Jadi kenapa sekarang ada tokohap.com, karena saya punya target market itu berbeda sekali dengan perusahaan keluarga saya yang dulu yang menargetkannya itu mass production dan juga franchises. Kalau saya sekarang tokohap.com itu menargetkannya ke UMKM gitu sih. Oke, itu tadi perbedaan utamanya ya. Dan sekarang sudah go digital ya, William, setelah beralih ke tokoWahab.com. Kalau persamaannya ada nggak nilai-nilai keluarga yang dibawa dari dulu sampai sekarang itu masih dipegang oleh generasi-generasi seterusnya termasuk William? Yang saya selalu dapat itu wisdomnya sih. Wisdom itu kayak ibarat kata walaupun kita punya education yang lebih tinggi atau apa sama yang senior, itu harus tetap respect. Itu satu. Kedua, relationship between customer sama vendor itu tetap harus dipegang. Kalau kita dulu sekolah kan kita berpikirnya mana yang membenefitkan kita secara bisnis, increase competitive advantage, itu secara teori. Tapi in real life kita nggak bisa menang sendiri, harus mencari mana yang mutually benefit, kayak sama customer, gimana cara mereka berkembang gitu, gimana caranya berkembang bareng vendor. Jadi bukan hanya secara teori, gimana sih forces vendor dan customer bisa kita tekan biar profit margin lebih tinggi. Ya itu sih yang saya belajar paling banyak dari my parents ya, my family business. Oke, ini kan toko Wahab sebetulnya kalau tadi dari toko kelontongan biasa gitu ya, William, sudah 50 tahun lebih ya. Ini pasti sudah banyak sekali cerita di baliknya. Boleh di-share dong ceritanya, suka dukanya apa sih kalau mengelola bisnis keluarga ini, William? Happy-nya itu saya beruntung sekali karena udah mempunyai aset dan brand yang cukup bagus gitu. Secara kita partnership juga oke selama puluhan tahun. Jadi saya membuat online company ini mempunyai aset secara relationship ke vendor dan juga produk-produk dengan skala yang udah besar gitu pembeliannya. Karena kan kita udah ada distribusi company-nya. Nah itu happy-nya gitu. Tapi secara kesulitannya selama ini tuh berdebat lebih banyak aja sama parents, karena sekali kita masuk ke family business, relationship antara parents dan juga kita punya siblings itu bakalan berubah lebih intens. Itu udah satu. Kedua, saya itu nggak mempunyai privilege ya, compare to startup yang lain bisa dapat capital dari misalnya venture capital. Saya nggak punya. Saya modalnya itu purely dari profitnya perusahaan saya aja, profit tokohap.com. Jadi saya grow-nya itu harus balance out secara growth dan profitability. Nah itu yang kayak susahnya lah gitu. Oke. Nah, strateginya untuk menghadapi segala tantangan-tantangan itu seperti apa, William? Karena tadi sebetulnya mungkin kelihatannya sepele ya, karena keluarga kan biasa kalau ada debat-debat sedikit sama keluarga. Tapi sebetulnya itu justru yang bisa mungkin jadi penghambat jalannya bisnis keluarga, betul nggak begitu? Betul. Ini pandangan saya, pengalaman saya bahwa kalau kita nggak berdebat, ibarat kata berdebat itu menurut saya bagus ya, karena kita mempunyai mindset yang berbeda. Contohnya orang tua saya itu udah jalanin bisnis puluhan tahun, pasti mereka ada caranya mereka sendiri karena sukses kok buktinya. Nah saya balik dari Indonesia, kok mempunyai cara berbeda gitu, kenapa harus nargetin UMKM, kenapa harus pakai e-commerce, kenapa ada digital marketing, why gitu. Sedangkan semua distribution company menggunakan Salesforce door to door, ya kan. Jadi hal seperti itu aja kita bisa berdebat gitu. Jadi kalau saya gimana strateginya adalah awal mulanya nggak mulai project sebesar ini dulu. Dulu saya projectnya kecil dulu, udah bikin project kecil, terus successful. Dari situ saya gain trust ya, trust dari manajemen, trust dari my parents gitu. Akhirnya baru buat tokohap.com. Nah kita juga lihat tokohap.com dimulai budgetnya nggak besar gitu, tapi kita lihat growth-nya itu sangat signifikan. Dari situ saya gain momentum sih, gain trust.